Pada suatu hari, hiduplah seorang kakek tua bernama Geppetto. Kakek tua miskin ini adalah pemahat kayu. Dia sedang membuat boneka dari cabang pohon. Kemudian, ia bergumam. Andai saja kamu hidup, kamu akan menjadi anakku, dan aku akan menamaimu Pinocchio. Geppetto bekerja berjam-jam sambil berhati-hati. Ia memerhatikan setiap ukiran dengan detailnya. Ketika sampai di mulut, boneka kayu itu mulai meledek Geppetto. Hentikan itu! Hentikan itu sekarang juga! Aku tidak akan berhenti berteriak. Ah! Wah, kamu bisa bicara? Tentu saja aku bisa. Kamu telah memberiku sebuah mulut untuk bicara. Lalu Pinocchio berdiri dan menari-nari di atas meja. Lihat apa yang bisa aku lakukan. Pinocchio, ini bukan waktu untuk menari. Kamu harus segera beristirahat malam ini, karena besok kamu akan mulai pergi ke sekolah dengan teman-teman lainnya. Kamu akan belajar banyak hal, termasuk bagaimana cara berperilaku yang baik. Dalam perjalanan ke sekolah keesokan harinya, Pinocchio berhenti untuk melihat pertunjukan boneka. Aku bisa menari dan menyanyi lebih baik daripada boneka kayu itu. Dia lantas naik ke atas panggung. Pergi dari panggungku! Lalu ia menyadari, ternyata banyak orang yang menyukai Pinocchio. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Pinocchio tinggal di situ. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5 koin tembaga. Di sini kamu bisa menerima 5 koin tembaga setiap hari. Ambil koin ini dan langsung pulang ya. Pinocchio meletakkan koin ke dalam karungnya. Dia tidak pergi terlalu jauh sebelum ia bertemu dengan rubah yang lemah dan kucing yang buta. Mengetahui bahwa Pinocchio punya uang, mereka berpura-pura menjadi teman-temannya. Mari bersama kami. Kami akan mengajarkan bagaimana mengubah potongan-potongan tembaga menjadi emas. Caranya adalah menimbun koinmu di bawah pohon ajaib ini. Dalam beberapa jam, mereka akan berubah menjadi emas yang banyak. Tunjukkan, di mana aku harus menimbun koinku? Kucing dan rubah menunjuk kepada sepetak tanah. Pinocchio kemudian menggali lubang dan meletakkan karung yang berisi koin itu di dalamnya. Ia kemudian menandainya dengan sebuah batu. Beres. Sekarang mari kita pergi ke penginapan untuk makan malam. Setelah makan malam, rubah dan kucing menyelinap pergi keluar dan menyamar sebagai pencuri. Mereka bersembunyi di balik pohon menunggu Pinocchio menggali koin. Setelah Pinocchio menggali koin, mereka langsung menerkamnya. Berikan uangnya! Pinocchio tetap memegang koin dan menolak untuk memberikannya kepada mereka. Sekali lagi, mereka berdua menuntut. Berikan kami koin itu! Tiba-tiba, sesosok peri muncul dan menyuruh seekor serigala mengejar kucing serta rubah itu. Hai Pinocchio, kenapa kamu tidak ke sekolah hari ini? Aku hari ini ke sekolah kok. Saat itu, hidungnya memanjang seperti cabang pohon. Apa lagi daripada hidungku? Pinocchio, setiap kali kamu berbohong, hidungmu akan tambah panjang. Namun, ketika mengatakan yang sebenarnya, hidungmu akan menyusut kembali. Nah, kamu akan menjadi anak yang nyata jika kamu belajar bagaimana menjadi anak yang berani, jujur, dan murah hati. Peri biru menyuruh Pinocchio untuk pulang. Di perjalanan, Pinocchio selalu mengingat perkataan peri tersebut. Menuju rumahnya, Pinocchio bertemu dengan beberapa anak laki-laki. Mari ikut aku. Aku tahu tempat indah penuh dengan permainan, kue raksasa, permen manis, dan sirkus. Setelah sampai ke tempat tersebut, Pinocchio disihir menjadi keledai. Namun, ketika Pinocchio disulap, hanya telinga, kaki,
kaki dan ekor saja yang berubah, karena ia terbuat dari kayu. Pemimpin sirkus pun tidak bisa menjual dia untuk acara apapun. Ia melemparkan Pinocchio ke laut dan ditelan oleh ikan paus besar. Pinocchio terus melayang-layang jauh ke dalam perut ikan paus. Ada siapa di sana? Pinocchio, apakah itu kamu? Ayah Geppetto, kamu masih hidup? Pinocchio, aku berlayar mencarimu kemana-mana sampai akhirnya aku ditelan oleh ikan paus. Maafkan aku, Ayah. Pinocchio berteriak dengan sukacita. Dia tidak takut lagi. Pinocchio membantu Geppetto membangun rakit besar yang cukup untuk mereka berdua. Ketika rakit selesai, Pinocchio menggelitik ikan paus itu. Kitik, 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 kitik. Ketika ikan paus ini bersin, dia akan meniup kita keluar dari sini. Alhasil, mereka dapat keluar dari perut ikan paus tersebut dan berjalan pulang. Mereka akhirnya bisa sampai di rumah dengan selamat. Sebelum tidur, Geppetto berbicara kepada Pinocchio di tempat tidur. Pinocchio, hari ini kamu sangat berani, jujur, dan murah hati. Kamu adalah anakku, dan aku sangat mencintaimu. Pinocchio jadi ingat apa yang disampaikan peri biru kepadanya. Ayah, sekarang aku sedang membuktikannya sendiri. Aku sedang menunggu sesuatu terjadi. Pagi hari berikutnya, Pinocchio berlari menuruni tangga, melompat, dan melambaikan tangannya. Dia berlari ke Geppetto sambil berteriak. Ayah, lihat. Sekarang aku berubah menjadi seorang anak laki-laki sejati.